Oke, gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Ini Baik. tumben nih ya, masuknya pada tepat waktu ya. Biasanya masih ada kuliah dari dosen sebelumnya ya? Tadi agak buang jaringannya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, mungkin teman-teman mahasiswa sudah kita mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih mempertemukan ya, masih mengizinkan kita untuk bertemu ya dalam rangka menuntut ilmu, kegiatan belajar dan mengajar. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom ya pada hari ini termasuk ke dalam pengikutnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa semua, mungkin teman-teman mahasiswa sudah melihat hasil ya, hasil midterm exam atau ujian tengah semester ya yang telah saya share di Olu. Baik, dan bisa juga dicek di akademik ya, di akademik sistem akademik, yaitu di laman academic.uhamka.ac.id. Oke, bagi teman-teman mahasiswa yang memang merasa nilainya masih belum memuaskan, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati, karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa UTS ini ya atau midterm exam ini bobotnya hanya 25%. Ya, artinya bisa kita imbangin, bisa kita kejar ya dengan cara apa? Dengan cara tugas jangan sampai miss gitu ya. Karena tugas juga nilainya adalah 25%. Jadi mohon maaf saya di UTS ini tidak tidak memberikan remedial ya. Jadi nanti saya simpan pada saat UAS saja karena UAS itu bobotnya besar yaitu 40%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita kejar dengan cara tugas ya, tugas-tugas jangan sampai tidak dikerjakan ya. Oke itu. Jadi saya lihat juga hasilnya rata-rata juga memuaskan lah ya, memuaskan. Paling perbedaannya hanya di Excel ya. Excel ada ya memang dia sesuai yang diinginkan ya, sesuai yang memang sudah dikerjakan. Saya pikir kalau misalnya teman-teman mengerjakan tugas ya nggak ada masalah itu ya, karena memang nggak jauh berbeda. Oke baik, itu terkait UTS ya, terkait UTS, dan kemarin kita belum ada pertemuan ya karena ternyata hari Seninnya di kelas yang A itu masih ujian gitu ya, masih ujian, dan kelas B-nya ternyata katanya mau refreshing gitu ya, mau refreshing dulu. Oke baik teman-teman mahasiswa, saya izin share screen saya ini. Oh, kok ini sih nih ya. Apakah screen saya terlihat dengan jelas nih teman-teman mahasiswa? Sudah Pak, terlihat Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelumnya jangan lupa untuk melakukan absensi secara mandiri di Olu ya, agar tidak tertinggal ya. Kesian ketua kelasnya itu nyusulin terus ya, dan saya jadi edit terus gitu ya. Jadi kalau bisa jangan tertinggal ya. Oke baik, hari ini adalah pertemuan ke-8 ya yang memang dijadwalkan harusnya di pekan kemarin di 24 November, tapi akhirnya materinya saya baru bisa bawakan di hari ini. Seperti biasa, visi dan misi dari Prodi Bahasa Indonesia ya, nanti bisa dibaca.
agar teman-teman refresh ya, ingin menjadi apa gitu ya, ingin dijadikan seperti apa dan ingin apa goals-nya seperti apa ya, bisa dilihat di visi dan misi dari program studi bahasa Indonesia ini. Seperti biasa juga penilaian ya, komponen penilaian saya refresh kembali ya, keaktifan tugas ya atau assignment dan exam ya, baik itu midterm maupun final exam. Oke, baik. Hari ini kita mau ngomongin atau kita mau beralih ya, move on ya. Kita move on ya, kita wajib move on ya. Move on dari Excel atau dari UTS ya ke yang baru ya atau ke Word. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke Word ya. Di sini ada yang belum pernah menggunakan Word gitu? Microsoft Word atau sejenisnya ya. Jadi ada Word, ada Open Office gitu ya, ada apa lagi gitu, banyak kayak Calc ya dan lain-lain gitu. Ada yang belum? Sudah ya? Oke, baik. Memang sebagian besar ini sudah mengenal yang namanya Word ya atau Microsoft Word. Tapi di sini kita ulang lagi, kita refresh lagi, kita memperkenalkan kepada Anda ya bahwa Word tuh nggak cuma buat ngetik ya gitu ya. Word nggak cuma buat ngetik, tapi ada lagi yang lain-lainnya. Nah, yang lain-lainnya itu seperti apa? Nanti kita kupas mulai dari pertemuan ini dan pertemuan berikutnya lagi. Oke, baik. Jadi untuk di pertemuan ini indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami tentang Microsoft Word ya, dan juga mahasiswa mengetahui tentang sekilas ya, sejarah ya. Ini pendahuluan tentang Word ya, ada sejarahnya, fungsi Word-nya, kelebihannya, dan juga fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Oke. Nah, Word yang dibahas di sini nggak terlalu nggak terlalu jauh gitu ya versinya ya. Jadi disarankan teman-teman apabila menginstal Microsoft Word sebaiknya menginstal yang versi terakhir ya atau termutakhir gitu ya, terupdate ya, yaitu versi 2019. Tapi jika teman-teman memang punya 2016 sih silakan saja ya. Gitu. Baik. Ayat untuk muhasabah hari ini ya, Quran surat An-Nisa ya, yaitu dari An-Nisa itu artinya perempuan ya, itu luar biasa ya. Jadi pada intinya kita direkomendasikan ya, dianjurkan untuk berbuat baik ya, berbuat baik kepada siapa ya? Yang pertama orang tua ya, karena ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua ya. Akhir-akhir ini pernah baca gak sih di berita gitu ada anak menggugat orang tuanya gitu? Ada dengar berita gak? Dengar, Pak. Dengar ya. Jual rumah, Pak. Nah, itu tuh ya, padahal dia pejabat lagi ya di Aceh ya, pejabat cantik lagi katanya ya. Kalau bahasa berita tuh, bahasa jurnalistik tuh yang bikin orang tertarik baca beritanya tuh bener-bener di apa ya? Kalau majas tuh hiperbola gitu ya. Jadi di situ dia bilang pejabat cantik menggugat orang tuanya gitu ya. Jadi apa ya? Saya nggak habis pikir ya ada anak yang bisa menggugat orang tua ya. Padahal saya secara pribadi gitu ya, misalnya kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan ya, saya nggak tahu ya, teman-teman tuh seperti apa. Tapi kalau kehidupan saya secara pribadi ini saya nggak bisa tanpa bantuan orang tua gitu. Kalau misalnya kita oke lah misalnya kita sudah mandiri ya pada saat SMA sampai dengan kuliah. Tapi ingatkah teman-teman gitu ya, pada saat teman-teman masuk SD gitu, siapa yang yang daftarin? Terus juga dari mulai SD sampai belum bisa ngapa-ngapain, siapa yang kasih makan, siapa yang ini dan lain-lain sebagainya gitu. Makanya saya nggak ngerti kalau misalnya ada berita itu anak gugat orang tua ya, luar biasa ya. Secara tidak langsung dia sudah menuliskan ya, dia sudah menuliskan namanya di dalam neraka ya, wallahu alam. Dan saya tidak menganjurkan seperti itu kepada teman-teman mahasiswa. Jadi seperti yang di ayat Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa, yang pertama kita harus berbuat baik kepada orang tua, gitu ya. Yang kamu miliki, nih ya, yang kamu miliki, gitu ya. Jadi nggak ada tuh anjuran buat menggugat orang tua di pengadilan gitu ya, nggak ada di Al-Quran. Silakan cari, gitu, nggak ada. Oke, baik itu saja sih. Jadi ini ayat yang berhubungan dengan
apa ya saat ini gitu ya. Saya selalu cari-cari ayat yang berhubungan dengan yang lagi hits ayat today gitu ya. Kita out of topic, lanjut. Oke, baik. Microsoft Word sesi 8 pendahuluannya adalah Microsoft Word ya, itu termasuk ke dalam keluarga dari Microsoft Office ya. Saat ini versi terbarunya atau termutakhirnya adalah versi 2019 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menginstal Microsoft Office ya, sudah pasti akan menginstal yang bawaannya ini ya. Ada 6 paket bawaan ya, ada Word, Excel, PowerPoint, terus ada Outlook, ada ShareNote, dan juga ada Microsoft Access ya. Nah, cuman mungkin yang biasa digunakan pada umumnya ya, apa namanya, yaitu adalah Word, Excel, dan PowerPoint ya. Untuk Outlook ya, Outlook ini adalah seperti program untuk pengorganisasian email gitu ya. Jadi sekarang juga sudah tidak terlalu digunakan ya. Jadi kalau misalnya nggak mau diinstal ya, ini bisa dipilih gitu ya, bisa dipilih nggak usah diinstal gitu ya. Sama ShareNote itu untuk mengingat jadwal saja sih ya. Sekarang sudah ada Google Calendar gitu ya, Google Calendar ya sudah synchronize ya secara automatically ya ke smartphone kita atau ke tablet kita ya dan lain-lain ya. Akses ini beda ya. Kalau akses ini adalah untuk membuat sebuah database yang hubungannya lebih ke informatika sih sebenarnya ini ya, database ya, tapi secara sederhana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau menginstal ya karena memang nggak dibutuhkan, silakan Outlook, ShareNote, dan aksesnya itu bisa dinonaktifkan sehingga pada saat menginstal ini tidak istilahnya menggunakan ya ruang lebih di hard disk teman-teman. Jadi yang penting itu adalah Word, Excel, PowerPoint dan yang akan kita bahas di mata kuliah TIK ini ya. PowerPoint juga akan kita bahas juga di pertemuan lanjutannya nanti. Oke, jadi ini ya, Microsoft Word adalah keluarga dari Microsoft Office ya. Baik, aplikasi Microsoft Word ini pada awalnya ya diciptakan sebagai pengganti mesin ketik ya, zaman dulu. Di sini teman-teman ada yang pernah lihat mesin tik gitu? Ada yang pernah nemuin mesin tik gitu secara fisik? Tidak secara internet gitu, secara fisik ada yang punya? Saya punya ya? ada. Oke, pernah lihat ya, sudah nggak digunakan ya, tapi pernah digunakan ya dulu ya. Pada saat SD kali ya, pada saat kamu SD orang tuanya masih gunakan kali ya dulu ya. Iya Pak, saya pernah lihat Pak. Nah, tapi iya, pernah waktu SD Pak, belum gitu. sekolah malah. Oh oke. Iya sama. Oh di sekolah ya. Sama saya juga dulu ya orang tua saya pernah punya ya, papa saya tuh pernah punya mesin tik ya. Waktu saya kecil sering digunakan ya. Oke, ini mesin tik ya buat yang belum pernah lihat tapi nanti ada kok di slide-nya. Jadi tujuannya ya Microsoft Word ini dibuat atau diciptakan oleh penciptanya yaitu manusia, manusia ya. Jadi kalau ciptaan manusia ini nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Makanya butuh updatean yang baru, versi baru dan lain sebagainya ya. Baik, tujuan utamanya adalah membantu atau mempermudah manusia ya atau kita gitu dalam membuat berbagai jenis dokumen ya. Pada intinya adalah membuat jenis dokumen yang bisa digunakan untuk keperluan personal ya atau individual atau private gitu ya, maupun keperluan bisnis ya atau komersial ya. Oke, sejarah Microsoft Word ini pertama kali diciptakan ya atau dikembangkan ya oleh penciptanya adalah Mr. Charles Simonyi ya dan Richard Brody ya. Dari keduanya adalah programmer dari Xerox ya, Xerox. Nah, di tahun 1981 ya. Mereka menciptakan konsepnya itu adalah WSYWG atau what you see is what you get. Sorry, saya ganti ininya dulu ya, slide show-nya dulu nih. Saya kurang enak slide show-nya begitu. Oke, saya ganti yang ini ya, individual. Oke, nah, oke, biar saya bisa lihat jamnya juga ya. Baik. Oke, jadi mereka menciptakan what you see is what you get. Jadi yang ada di layar, yang kamu buat di layar itu nantinya yang akan
tercetak gitu ya, yang akan dicetak gitu pada waktu itu. Nah, karena Charles Simonyi dan Richard Brody ini punya visi yang sama dengan visinya Bill Gates, maka direkrutlah oleh si Bill Gates ya untuk bergabung bersama Microsoft. Nah, memang teman-teman dalam sejarah di dunia teknologi informasi ya, banyak programmer-programmer yang jago-jago itu lahir dan bekerjanya di Xerox dulu ya. Perusahaan Xerox namanya ya, atau kita sering lihat nih kalau Xerox ini tempat fotokopi gitu ya, Xerox ya, mesinnya adalah Xerox. Tapi secara sejarah ya sama Apple pun didirikan oleh Steve Jobs itu dengan menggandeng temannya ya. Steve Jobs juga dulu pernah bekerja di Xerox ya. Jadi Steve Jobs itu programmer tapi dia tidak begitu handal ya, dia lebih jago bisnis gitu. Nah, untuk menutupi kekurangannya dalam hal programming, Steve Jobs ini menggandeng temannya, ada orang Polandia namanya siapa lupa saya ya, karena namanya susah-susah gitu orang Polandia. Nah, itu sama, mereka akhirnya keluar dari Xerox dan membuat sebuah perusahaan namanya Apple Computer waktu itu ya. Nah, jadi memang secara IT ini orang-orang programmer dari Xerox ini jago-jago ya. Oke, baik, balik lagi ke Word ya. Lalu di tahun 1983 ya, atau 2 tahun kemudian ya, setelah direkrut dari si Charles Simonyi dan Richard Brody ya, itu Word akhirnya pertama kali diluncurkan, tapi masih dalam bentuk MS-DOS ya. Ada yang tahu MS-DOS itu seperti apa? Nah, ini ya, MS-DOS ini seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat ya, jadi MS-DOS ini adalah kalau di sekarang kita namanya command prompt ya. Command prompt. Atau CMD gitu ya. CMD ya. Jadi kita bisa ketik misalnya halo gitu ya di CMD. Nah, ketika diketik halo, misalnya nanti kalau pada saat di print itu keluarnya ini gitu ya. Tapi waktu itu belum bisa ngeprint lewat printer gitu ya, tapi hanya lewat layar saja gitu. Jadi ketika diketik halo ya keluarnya halo di layar gitu ya. Jadi kita mau cek apapun gitu ya di CMD bisa nih, dalaman-dalaman komputer ya. Seperti saya lihat nih dir gitu ya, dir C gitu atau dir D gitu ya. Nah, nih ya dir D nih kelihatannya nih ya. Jadi macam-macam ya. Oke, jadi itu CMD ya. Nah, setelah itu muncul lagi versinya ya, tapi tidak terlalu sukses karena waktu itu ya hanya begitu-begitu saja. Artinya perubahan versi atau ada fitur baru tidak terlalu signifikan, jadi nggak kelihatan perbedaan yang benar-benar jelas gitu ya. Sehingga di tahun 1989, nah 6 tahun kemudian dari tahun 83 ya, versi pertama dari Microsoft Word itu resmi diluncurkan untuk Windows. Windows juga keluar ya di tahun tersebut. Lebih dulu Windows, sorry. Nah, Microsoft Word ini menjadi pelengkapnya. Sehingga orang sekarang dimudahkan untuk mengetik ya, tidak menggunakan mesin tik. Ya, jadi mudah sekali. Jadi disusul di versi-versi lainnya ya. Nah, setelah keluaran Microsoft Word di tahun 95 ya, Microsoft Word itu ketika ada perubahan versi tidak mengikuti 1.0, 2.0 maupun lain-lainnya ya, tapi mengikuti tahun pada saat rilisnya itu dikeluarkan. Ya, jadi misalnya dirilis tahun 95, update-annya ya, fitur barunya maka dinamakannya Microsoft Word 95, 97 sampai dengan yang terakhir saat ini adalah di versi 2019. Ya. Oke. Itu sejarah singkatnya ya. Nah, jadi sampai sekarang ya nama dari Microsoft Word ini merujuk ya atau mengacu pada versi rilisnya ya. Yang terakhir adalah 2019. Nah, ini adalah tabel lengkap dari perubahan ya atau pengembangan dari Microsoft Word ya, dari mulai 89 ya sampai dengan terakhir ya. Yang paling ini adalah di 2019 ya. 2019 versi terbarunya saat ini sudah support LaTeX ya, LaTeX. Ada yang tahu di sini LaTeX? Ada yang tahu LaTeX? Teman-teman, ada yang sudah menggunakan LaTeX? Belum, Pak, belum.
Belum ya? Oke. Saya juga apa ya? Nggak terlalu ini sih sama latex ya, tapi saya sudah pernah menggunakan ya. Oke, jadi latex adalah seperti ini ya. Latex itu banyak yang menawarkan ya untuk editor-editor latex gitu. Jadi latex itu sama seperti kayak misalnya kita mau membuat dokumen, tapi kita harus tahu codingan. Luar biasa ya, kita harus tahu codingan. Cukup bikin PR juga sih ya, cukup bikin PR. Jadi ya seperti ini ya, banyak ya yang menawarkan online latex gitu ya, tuh banyak tuh ya. Tapi kita harus tahu kodenya. Jadi ya susah juga sih ya. Nih, share latex juga nih ya. Share latex sih saya biasanya pakainya. Nah, ini ya. Jadi mana sih ya contohnya itu latex ya. Latex contohnya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tulisan kayak gini ya, kita pakai kode nih. Kode kayak gini begin gitu ya. Terus ada end, terus ada lagi macam-macamnya atau gambar aja kali ya nih, sini gambar. Gambar latex. Nah, ini ya. Jadi kayak gini nih. Nah, itu ya, ada codingan-codingannya ya. Padahal ini kita mau bikin kayak gini ya. Jadi sulit ya kalau pakai latex ya. Tapi hasilnya dari latex itu dia bisa kompatibel ke web ya. Artinya formatnya sudah format web. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya digunakan untuk keperluan pencetakan buku ya, buku-buku itu sudah terformat dengan baik ya, tulisannya high resolution ya, dan lain-lain lah gitu ya. Malah sebagian besar publisher gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau mencetak buku ya, mau menerbitkan sebuah buku, mereka akan menyarankan. Pak, maaf ya Pak, saya lagi mau. Gimana? Ya, kenapa tadi ya? Maaf Pak, nggak jadi Pak, kepencet. Oke, ya, oke. Baik, jadi saya lanjutkan lagi. Malah kebanyakan publisher buku-buku ya, kalau misalnya teman-teman nanti mau menerbitkan sebuah buku ya, secara cetak itu menyarankan menggunakannya di latex ya, atau formatnya dalam format latex gitu ya. Baik, itu latex ya. Jadi model-model seperti inilah gitu ya, coding-codingan gini sulit ya kita. Sebenarnya sih gampang. Baik, jadi 2019 itu sudah support latex, artinya teman-teman tinggal ketik saja ya, atau buat saja dokumennya di Word, nanti sudah bisa dikonversi ya, dikonvert gitu ya ke versi latexnya. Baik, ini secara sekilas saja Microsoft Word. Ini saya ambil yang versi 2016 ya, karena saya nggak punya yang 2019 gitu secara license. Oke, ini 2016 ya, sama seperti Excel. Ada QAT-nya atau Quick Access Toolbar, ada ribbon, ada group ribbon-nya ya, yang ini, terus ada title ya, dan lain-lainnya. Yang membedakannya adalah biasanya kalau di Excel itu di sininya adalah worksheet ya, sheet 1, sheet 2 maupun sheet berapa gitu ya, worksheet ya. Tapi kalau di Word ini adalah page, atau dia menunjukkan ini halaman keberapa dari keberapa gitu ya. Nah, terus ada tampilan zoom kontrolnya ya, terus ada juga tampilan layout ya. Jadi kalau misalnya mau dilihat berdasarkan layout untuk dicetak ya, atau print layout, atau misalnya teman-teman ini merupakan sebuah buku mau dibaca ya, bisa diklik full screen reading ya. Jadi nggak perlu kelihatan ininya nih, ada ribbon, ada apa di scroll bar-nya gitu. Jadi hanya kertasnya saja gitu, dan tulisan-tulisan yang ada di atas kertas tersebut. Atau mau melihat secara web ya, kalau misalnya teman-teman ini, makanya yang 2019 ini udah support dari ketikan itu bisa langsung di convert ke versi webnya ya. Oke, fungsinya baik, Microsoft Word secara utama ya memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama create, yang kedua adalah editing, dan ketiga adalah printing ya. Jadi membuat dokumen yang pertama ya. Terus yang kedua adalah mengedit dokumen, dan yang ketiga adalah mencetak dokumen. Karena tujuan awal dibuatnya Microsoft Word ini adalah memudahkan dan sebagai mengganti mesin tik waktu itu ya. Karena orang-orang dulu tuh masih manual ya, dan ketika ditemukan mesin tik, nah itu beralih tuh ke mesin tik. Tapi
banyak kesalahan-kesalahan besar di mesin tik ya, karena mesin tik ini bukan seperti pensil bisa dihapus ya. Jadi mesin tik itu yang digunakan itu adalah kertasnya gitu ya. Kertasnya nih mesin tik nih kayak gini ya. Nah, ini ya, mesin tik nih kayak gini. Jadi dimasukkan kertas ya, terus diketik-ketik gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan, ya mau nggak mau dikoreksi ya. Menggunakan apa? Menggunakan tip X. Makanya tip X itu tujuan awalnya dibuat ya adalah untuk mengoreksi tulisan apabila terjadi kesalahan di mesin tik. Mesin tik. Ya, makanya apa namanya itu adalah type X ya, type X ya, ketikan ya. Type itu adalah ketikan. Jadi menghapus ketikan yang salah gitu. Type X ya. Gitu ya, awal mulanya tip X ya adalah menghapus atau untuk mengoreksi ya ketikan-ketikan yang salah di mesin tik. Oke. Lalu untuk editing ya. Nah, editing ini mudah sekali gitu ya. Jadi kalau mesin tik, kalau misalnya terjadi kesalahan, kertasnya dicabut, terus dikual-kual gitu dibuang atau disobek dibuang ya, atau dipakai tip X ya. Tapi kalau Word itu kita tinggal mencet undo ya, undo gitu ya, atau undo ya. Terus juga atau kita pencet delete atau backspace saja gitu ya. Mudah sekali ya. Dan yang ketiga adalah cetak ya. Jadi bisa dicetak melalui printer ya. Karena dia konsepnya adalah what you see is what you get. Apa yang Anda desain di mesin tik itu ya, di mesin tik lah gitu. Di Word ya, di Word, maka nanti ketika di print itu akan keluarnya adalah seperti itu. Nah, secara fungsi utama, lalu secara spesifik ya, Microsoft Word ini digunakan untuk membuat berbagai macam dokumen ya. Contoh-contohnya adalah bisa surat, bisa laporan atau paper atau skripsi atau tesis disertasi dan lain-lainnya, bisa proposal atau berita ya, mengedit sebuah berita, bisa membuat brosur, katalog, poster, flyer, spanduk. Nah, kalau spanduk ini mungkin tergantung ukuran spanduknya ya. Kalau misalnya spanduknya itu udah ukurannya sudah lebih dari 10 meter ya, atau lebih dari 5 meter lah ya, disarankan tidak menggunakan Microsoft Word ya, karena nanti hasilnya pecah ya, hasil gambarnya pun pecah, hasil printingnya pun pecah nantinya ya. Jadi disarankan untuk membuat atau mengeditnya atau mengolahnya di perangkat lunak yang memang dikhususkan untuk membuat spanduk ya, atau desain ya, untuk mendesain ya, seperti Adobe Photoshop atau CorelDRAW dan lain-lain sebagainya. Kita bisa juga membuat kartu nama, ucapan, sertifikat ya. Sertifikat kita bisa juga membuatnya di Word. Manfaat dan keunggulan Word ya, yang pertama adalah efektif ya, efektif dalam menyelesaikan pekerjaan, yang kedua efisien, yang ketiga adalah menekan biaya ya, atau cost ya. Yang pertama efektif ya, yang pasti menggunakan Word ini kita bisa lebih efektif ya. Artinya pekerjaan kita tuh bisa apa ya, lebih bagus gitu ya, bisa lebih lebih mudah untuk dibaca ya, karena dibandingkan dengan mesin tik ya, atau tulis tangan secara manual ya. Tapi kemarin UTS-nya tulis tangan ya secara manual ya, karena saya pengen teman-teman juga apa ya namanya prodi bahasa, saya pengen melihat tulisan teman-teman gitu ya dan lain-lain. Karena menurut saya dan yang pernah saya baca juga ya, tulisan itu menandakan kepribadian seseorang gitu ya. Jadi saya pengen lihat juga, oh karena kita nggak secara langsung ketemu, saya jadi bisa mengetahui secara sekilas saja ya, walaupun tidak dalam, kepribadian dari teman-teman ya. Oke, baik. Terus efisien. Nah, efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau menggunakan Microsoft Word, pekerjaan kita bisa lebih cepat. Ya, bisa lebih efisien, bisa lebih cepat dan lebih bagus malah ya. Jadi sangat berguna sekali ya. Kalau misalnya ada kesalahan pun kita bisa undo gitu ya dan lain-lain sebagainya. Lalu menekan biaya ya. Menekan biaya dan mendukung era paperless ya. Menekan biaya sudah pasti ya, karena kita tidak membutuhkan kertas ya, atau mesin tik, tinta ya, tinta mesin tik ya. Kalau misalnya itu dicetak pun ya hanya tinta tinta printer saja ya, dan tidak membutuhkan tip X untuk mengoreksi ya, karena mengoreksinya hanya cukup
klik undo atau backspace ya. Dan mendukung era paperless kalau itu tidak di print ya. Nah, makanya saya selalu tugas saya pun paperless ya, tidak di print gitu ya, karena bumi kita ini sudah semakin tua ya, apalagi hutan-hutannya juga sudah semakin sedikit ya, dan kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, bahwa bahan baku utama untuk membuat kertas itu adalah pohon gitu ya, dan pohon itu tidak misalnya kita tanam sekarang besok tumbuh gitu ya, enggak ya. Untuk bahan baku kertas itu minimal pohonnya yang sudah tumbuh selama 25 atau sampai 20 sampai 25 tahun lah. Baru itu bisa bagus untuk dijadikan bahan baku kertas. Jadi bayangkan kalau diambilin terus sekarang ya buat kertas, buat tisu, apalagi dan lain-lainnya lah gitu ya, maka lama-lama habis hutannya gitu ya. Oke. Baik, ini penjelasannya nanti bisa teman-teman baca saja ya. Jadi ada efektif ya, kita nanti ya penjelasannya ya. Ketika jadi kesalahan nggak perlu dikoreksi pakai tip X ya. Terus juga efisien ya, artinya bisa membantu pekerjaan lebih cepat ya, karena Word ini apa ya, terdiri dari banyak fitur gitu ya. Jadi pekerjaan kita mau membuat tabel juga bisa, mau memasukkan insert gambar juga bisa ya, dan lain-lainnya. Jadi pekerjaan kita cepat dalam hal waktu dan juga dalam hal apa ya, completeness ya, atau kesempurnaan dari sebuah pekerjaan ya, luar biasa, completeness. Oke, terus menekan biaya dan era paperless tadi sudah saya jelaskan. Baik, nah ini saya lampirkan juga untuk link tutorial belajar Microsoft Word ya, dari mulai 0 sampai dengan advance ya. Kenapa? Karena saya bebas saja kalau misalnya teman-teman mau dari 0 juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ada yang Pak, kita udah bisa karena kita semua sudah pernah membuat Word ya, atau pernah bersentuhan dengan Word ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau refresh lagi ya, review lagi, nah nanti bisa cek di link tersebut ya, dari mulai pemula gitu ya sampai dengan advance ya. Baik itu dan materi kita, dan kita masuk ke praktikumnya ya. Baik, ini adalah versi 2016 ya, 2016 dari Microsoft Word. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, layar saya nih, Microsoft Word sudah terganti atau belum ya? Sudah terganti kah di layar teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi seperti biasa ya, Microsoft Word itu ya untuk mengetik gitu ya, dan lain-lain sebagainya ya, sudah inilah ya. Baik, yang saya mau bawakan praktikumnya di sini ya, untuk awalan ya, karena nanti tujuannya adalah teman-teman bisa membuat sebuah laporan, baik itu laporan terkait tugas ya, terkait tugas apapun ya, jurnalistik apa gitu ya, mata kuliah dan lain-lainnya, maupun yang paling penting ya adalah tugas akhir, yaitu skripsi. Nah, untuk sampai saat ini saya belum menemukan format skripsi yang ada di Prodi Bahasa gitu ya, seperti apa font yang digunakannya, citasinya ya. Jadi saya belum menemukannya di Prodi Bahasa Indonesia UHAMKA. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang punya, silakan di-share di grup ya. Yang pasti mungkin saat ini acuan saya adalah format skripsi yang ada di Fakultas Teknik ya, karena saya belum punya yang di Bahasa Indonesia ya. Baik, misalkan kita ingin membuat sebuah laporan skripsi ya, laporan skripsi. Jadi seperti biasa kita buat dulu adalah judul ya, atau cover ya, cover. Jadi misalnya di sini adalah laporan ya, laporan skripsi. Apalagi sih judulnya, judul terus logo ya. Di sini adalah logo. Di sini adalah program studi, langsung aja deh UHAMKA gitu ya, UHAMKA ya. Oke. Ya. Nah, ini seperti ini covernya. Nah, yang saya ingin memperkenalkan
sebagai awalan adalah penggunaan style ya. Jadi kita sudah mulai masuk ke advance ya. Karena saya yakin teman-teman sudah sering bersentuhan dengan Word ini ya. Jadi saya langsung masuk ke advance saja ya. Jadi saya nggak perlu ini bagaimana memperbesar huruf gitu ya, memperbesar hurufnya gitu, gimana caranya gitu. Misalnya ini ya, atau mau rubahnya jadi apa huruf yang ada di format skripsi, misalnya Times New Roman yang standarnya atau ditebelin gitu ya. Nah, ini saya yakin teman-teman udah pada familiar ya. Nah, yang saya ingin perkenalkan adalah penggunaan style. Jadi di sini teman-teman kita ada style ya, ada style, ada heading ya, ada normal, no spacing, heading 2, title dan sama subtitle. Jadi agar skripsi kita mempercepat pengerjaan skripsi kita ya supaya bisa lulus lebih cepat gitu. Nah, disarankan kita menggunakan style-style ini ya. Jadi kalau misalnya di format skripsinya itu misalnya adalah huruf biasa, bukan judul ya, bukan judul tapi huruf-huruf biasa gitu, kata-kata biasanya adalah Times New Roman dan itu besarnya 12, daripada kita satu-satu blok seperti ini ya, terus kita setting ya sebagai 12 gitu ya, terus ini adalah Times New Roman gitu ya, itu capek gitu ya kita ya. Makanya kita bisa merubahnya di sini saja normal ya, di normalnya itu ya artinya tulisan biasa itu ya, kita klik kanan terus kita modify ya, kita modify ini sudah otomatis warnanya, terus kita modify ini besarnya adalah 12 ya, dan ini adalah Times New Roman. Oke, terus bisa juga kita setting untuk paragrafnya ya, before after-nya mau berapa, misalnya 0 saja gitu, terus kita pakai line spacing-nya. Biasanya kalau skripsi itu ada yang 1,5, ada yang double gitu ya. Jadi makanya saya nggak tahu kalau di prodi bahasa itu 1,5 atau double, tapi kalau di teknik itu adalah 1,5 gitu ya. Jadi nanti disesuaikan saja ya, karena mohon maaf saya belum tahu ya. Terus kalau situ udah oke, terus kita oke. Sehingga semua yang kategorinya normal itu sudah tersetting seperti itu. Ya. Nah, ini tuh lihat. Sudah otomatis, padahal tadi belum ya, padahal tadi belum, atau kita ya, padahal tadi belum. Nah, itu. Terus misalnya ini adalah judul ya, misalnya ini adalah judul gitu, judul skripsi ya, judul skripsi. Nah, judul skripsi juga bisa kita baik judul skripsi maupun tulisan yang kategori judul skripsi gitu ya, bisa kita setting di title ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya saya ke sini nih, dia udah otomatis mengikuti perubahan ya. Nah, ya. Nah, title-nya ini kan dia masih beda nih, fontnya juga masih Calibri gitu ya. Kita setting lagi, kita klik kanan, modify ya. Otomatis dan dia besarnya berapa kalau judul skripsi itu gitu ya. Jadi ada yang 28, ada juga yang 32 gitu ya judul skripsi. Oh, 32 nggak ada ya. Berarti ya taruhlah 28 ya. Dan biasanya judul skripsi itu di bold dan di tengah gitu ya. Dan ini jangan kita gunakan Calibri karena biasanya formatnya adalah Times New Roman. Oke, terus kita oke. Nah, oke ya, ini titelnya sudah berubah, tapi ini judul skripsinya belum berubah. Jadi ketika kita mau merubah ya, maka kita tinggal klik title. Nah, gitu ya, sama ini kalau misalnya ini kita klik saja title. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi gitu. Rubah-rubah format-format ya, tinggal klik-klik saja. Nah, enaknya lagi kalau menggunakan style ini kita bisa muncul di navigasi yang di sebelah kiri sini ya. Jadi teman-teman tinggal pilih find ya, klik find yang ada di sini. Terus ada navigasi ya, muncul navigasi, jendela navigasi dan klik heading. Karena di sini adalah stylenya ini adalah munculnya nanti heading. Ya, makanya ini dia berdasarkan heading. Nah, karena headingnya belum ditentukan maka masih kosong. Baik, kita akan mulai menentukan heading ya. Oke, misalnya saya punya bab 1 ya, saya punya bab 1. Bab 1 itu biasanya adalah pendahuluan ya, kita bikin saja. Terus ada bab 2 adalah landasan teori ya. Semoga ini sama ya dengan yang ada di bahasa. Bab 3 adalah metodologi. Oke. Bab 4 bab 4 adalah analisa dan pembahasan.
Terus ada bab 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan dulu. Kesimpulan dan saran. Terus ada daftar isi. Oh, bukan daftar isi mah di atas ya. Oke, daftar pustaka gitu ya atau referensi gitulah ya. Yang mana namanya itu. Oke, sebelum bab 1 itu biasanya ada daftar isi, ada daftar apa lagi? Daftar gambar kali ya. Dan ada daftar tabel. Nah, gitu ya. Nah, kita sudah punya strukturnya, gitu ya, strukturnya. Nah, jadi seperti biasa tadi, nah kita mau membuat ini sebagai heading 1 ya, heading 1 artinya dia nanti muncul ya sebagai heading 1. Kita seperti biasa kita modify dulu heading satunya ya sesuai dengan yang ada di format skripsi karena ini masih biru tuh ya. Di sini juga nih masih biru dan fontnya juga mungkin Calibri ya bawaannya. Kita heading 1 kita edit. Kita klik dia buat sebagai otomatis ya. Terus ada Times New Roman ini 16 nggak apa-apa. Terus kita kasih bold dan dia adanya di tengah biasanya ya. Oke. Oke, terus kita tambahkan misalnya paragrafnya ya, before after-nya terserah mau 6 atau mau 12 juga nggak ada masalah ya. Line spacing-nya juga. Oke, dan kita jadikan ya. Baik, kita sudah punya heading 1. Ya, heading 1. Jadi semua yang struktur ini kita jadikan heading 1. Ketika saya jadikan heading 1, harusnya di sini nanti dia muncul ya. Jadi saya tinggal klik saja ini heading 1 ya. Ini juga heading 1. Ini heading 1 juga ya. Terus ini heading 1 ya. Ini struktur mudahnya saja ya. Nanti teman-teman kita tinggal bisa baguskan lagi. Oke. Ya, ini sudah jadi heading 1 ya. Kalau teman-teman lihat sekarang sudah muncul nih. Ada daftar isi, gambar gitu ya, tabel ya. Fungsinya apa? Nanti kita bisa lebih mudah untuk memindah-mindah ya. Kalau misalnya skripsinya itu ada 200 halaman misalnya ya, daripada teman-teman capek scroll gitu ya sampai bawah gitu, cuman pengen lihat bab 4 ada di mana atau klik find gitu, mending lihat di sini saja gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beralih ke bab 4 tinggal klik saja bab 4. Mau beralih ke judul gitu ya, tinggal klik sini judul. Nah, atau mau beralih ke mana? Bab 5 ya, tinggal klik saja. Ya, sehingga itu memudahkan kita ya tadi ya penggunaan heading 1. Baik. Biasanya di heading 1 ini ada yang namanya heading 2 atau subbab ya. Jadi ada di bab 1 ada subbab ya. Di subbab ini kita modify lagi ya. Oke, ini menjadi hitam ya dan ini tulisannya 12 ya dan dia masih bold ya. Biasanya kalau subbab itu masih bold. Ini Times New Roman ya. Oke, ini oke. Paragrafnya adalah oke lah, inilah 0 aja lah ya, gitu ya. Ini udah benar line spacingnya 1,5. Dan kita oke. Nah, kita buat dulu subbabnya. Biasanya ada kalau di bab 1 itu ya, ada bab 1 itu ada 1.1 gitu ya, latar belakang. Latar belakang. Terus ada 1.2. Tipe nih, sorry. Oke, 1.2 itu rumusan masalah. Masalah. Terus 1.3 itu adalah batasan. Batasan masalah. 1.4 adalah tujuan penelitian. 1.5 itu adalah manfaat. 1.6 adalah sistematika penulisan. Oke. Nah, ini subbab ini dia belum tampil di sini karena dia masih terhitung normal gitu ya. Di sininya itu masih terhighlight normal dia sebagai kata biasa. Nah, ketika kita ingin tampil di sini ya, maka
kita tinggal klik saja ini sebagai heading 2 ya. Kita heading 2 ya. Nah, ini muncul nih. Oke ya. Oke ya. Jadi sudah muncul dia. Ada di heading 2. Ya. Jadi latar belakang apa gitu ya tulisannya, misalnya ini adalah latar belakang gitu ya. Kalau ini adalah rumusan masalah ya, dan seterusnya lah gitu ya. Saya copy aja lah ya. Oke, ya nggak capek ya. Ini contoh aja ya, sampel aja gitu. Oke. Nah, tadi ada daftar isi, daftar gambar, sama daftar tabel ya. Jadi kita bisa membuat daftar isi juga secara otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita ketik gitu, misalnya 1.1 apa tadi nih, latar belakang titik halaman 12 misalnya, nggak perlu gitu ya, PR banget gitu ya. Jadi kita bisa bikin secara automatically ya, karena kita sudah membuat secara style ya, maka kita bisa bikin secara automatically ya. Jadi nggak perlu lagi manual ya. Teman-teman lihat, sama gambar juga gitu, gambar 1 adanya di mana gitu ya, di halaman berapa, judulnya apa gitu, nggak perlu ya. Jadi kita bisa bikin secara otomatis. Caranya teman-teman ke ribbon reference ya. Di sini ada reference ya, ada referensi gitu ya, reference. Dan itu ada yang di sini adalah table of content ya. Jadi ada table of content. Jadi untuk daftar isi kita tinggal klik table of content ya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Oke, tinggal klik ya table of content itu, dan ini keluar. Teman-teman mau menggunakan yang versi yang mana gitu ya, table of content-nya. Tinggal dipilih saja atau bisa di custom. Misalnya saya pilih yang table of content ini, automatic table 2 nih. Maka secara otomatis ya daftar isinya itu terisi table of content-nya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin daftar isi. Ada beberapa bimbingan saya gitu yang saya kurang daftar isinya aja Pak. Saya bingung kok daftar isi kamu bisa kurang gitu ya. Maksudnya bikinnya tuh apa ya, simple gitu, as simple as that gitu. Kenapa kamu bingung gitu ya, sampai saya butuh 2 hari Pak bikin daftar isi gitu ya. Ngaco gitu ya. Nah, ini udah jadi nih daftar isinya. Nah, sesuai yang struktur yang ada di heading ini. Gitu ya. Dan untuk misalnya teman-teman mau pindah ya dari lewat daftar isi juga bisa ya. Jadi tinggal di sini ada keterangannya, infonya ya. Jadi kalau mau memilih yang ini, kita tinggal pencet kontrol ya, di keyboard kita tinggal pencet kontrol dan klik di mouse kita. Sehingga misalnya saya mau ke landasan teori nih dari daftar isi, tinggal klik kontrol ya, udah pasti kursornya berubah jadi tangan gitu ya. Kalau kita klik kontrol dan itu kita klik ya, kita klik dan dia langsung berubah menuju ke bab 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ya ada 200 halaman atau 1000 halaman misalnya, mau berpindah-pindah secara cepat bisa lewat navigasi ini, atau kita klik daftar isi ya, kita tinggal mau ke yang mana gitu ya, ke bab 4 juga bisa langsung ya. Jadi daftar isi ini as simple as that gitu ya. Jadi jangan ada alasan susah gitu ya daftar isi gitu ya. Yang penting kita buat secara style gitu ya, pakai menggunakan heading-heading ini. Sama di bab 2 juga begitu ya. Atau di bab 5, misalnya di bab 5 ini ada 5.1 gitu ya, ada kesimpulan gitu ya. Dan 5.2 adalah saran. Nah, bisa kita tambahkan ini adalah saran ya, dan ini adalah kesimpulan. Nah, seperti biasa kita tinggal taruh aja nih kursor kita di sini ya, terus kita klik ini sebagai heading 2, maka dia muncul ya. Sama ini juga sarannya juga gitu, maka dia muncul ada di sini. Dan di daftar isinya belum ada karena tadi ya headingnya itu baru dibuat setelah daftar isi ini dibuat ya. Jadi kita tinggal update saja ya, agar dia muncul di daftar isi ya. Kita tinggal update saja, kita klik sembarang aja di dalam daftar isi ini ada muncul update table. Oke, update table ini
Kalau yang atas ini adalah hanya mengupdate nomor halamannya saja ketika halamannya itu berubah ya. Yang ini mengupdate entire ya. Kalau misalnya ada heading-heading yang baru ditambahkan ya. Saya update entire. Oke, maka ini sudah otomatis ada ya kesimpulan dan saran. Oke, jadi simple, nggak perlu ini lagi apa PR ya buat daftar isi ya. Daftar gambar juga begitu. Ya, misalkan ada gambar di tabel teman-teman ya. Misalkan ada gambar ya. Oke, saya masukkan dulu gambarnya ya. Misalnya ini adalah gambar apa ya? Gambar logo-logo aja deh ya. Logo UHAMKA aja kali ya. Yang kecil-kecil aja deh. Gede banget ini ya. Sorry, ini yang kecil yang mana ya? Biar nggak kelamaan nih. Ntar. Ini kali ya, moga ini. Ini ya. Oke, nah di gambar juga gitu. Kadang ada teman-teman mahasiswa yang ini ditulis secara manual, gambar satu, logo UHAMKA gitu ya, nggak perlu gitu ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman manual seperti ini, ketika nanti misalnya ada penambahan gambar, ya, ada penambahan gambar di sebelum gambar satu ini, ya, misalnya saya mau menambahkan gambar juga di sini gitu ya, maka ini otomatis nggak berubah gambarnya, tetap gambar satu sehingga teman-teman jadi manual lagi gambar dua. Kalau ada 5.000 gambar di dalam skripsi teman-teman, maka itu PR gitu ya. Buat merubah judul gambarnya aja itu udah PR maupun judul tabel juga gitu ya. Oke. Jadi ini PR sekali ya gambar, makanya kita buat secara otomatis ya. Tetap kita masuknya ke reference ya. Reference ini ada di sini ya. Ada di insert caption ya. Insert caption ini membuat label dari picture atau objek ya. Ini ada keterangannya ya. Jadi misalkan ini ya, ini adalah saya hapus dulu ya. Misalnya oke, saya bikin ini adalah gambar ya, insert caption. Nah, otomatisnya ya secara default ini menandakan ini adalah figur ya atau gambar gitu bahasa Inggrisnya, atau teman-teman bisa juga buat baru ya, teman-teman bisa juga buat baru ya, bisa label baru, diklik saja labelnya apa yang mau dibuat gitu, misalnya gambar gitu ya, tinggal klik OK ya, dan nanti akan muncul di sini ya, karena saya sudah ada nih ya. Nah, ini akan muncul di sini, jadi tinggal dipilih saja ini misalnya adalah gambar. Oke, dan kita klik OK. Nah, dia udah ada di sini ya, dan ini bisa kita atur ya, misalnya ini di rata tengah gitu. Nah, ini adalah logo UHAMKA gitu ya, UHAMKA. Nah, misalnya ini. Nah, terus di daftar gambarnya ini ya, daftar gambarnya sama seperti pada saat kita membuat daftar isi ya. Kita ke reference, cuman bukan yang ini. Kalau yang ini adalah table of content atau daftar isi ya. Kita yang ini. Karena tadi adalah insert caption-nya menggunakan yang ini ya untuk gambar ya, maka kita menggunakan adalah insert table of figure ya. Kita klik insert table of figure, label apa yang kita mau buat daftarnya, misalnya gambar ya, kita klik terus OK. Nah, ini udah ada. Jadi secara otomatis gambar satu itu adalah logo UHAMKA. Nah, ternyata sebenarnya Pak ini ada dua gambar, kenapa kok hanya satu yang di sini? Karena ini nggak otomatis yang ini, yang saya bilang ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan gambar ya, sebelum gambar satu ya, misalkan saya tambahkan lagi ya, gambar dua misalnya di sinilah gitu ya. Oke, gambar dua nih ya. Oke, saya hapus dulu aja ya. Ini adalah logo UHAMKA kedua gitu ya misalnya ya. Nah, untuk ini saya ganti saja jadi insert caption ya. Dia udah otomatis menghitung counter ya menjadi gambar dua. Terus kita klik OK. Nah, berarti gambar satunya kita hapus saja nih gitu ya. Oke ya. Nah, terus di daftar isi juga begitu. Daftar gambar juga begitu. Kita klik kanan ya. Klik kanan, kursor kita di sini. Terus kita update field ya, entire table aja gitu ya. Nah, dia udah otomatis nyambung nih. Halaman dan namanya. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi daftar gambar. Gitu. Nah, bagaimana kalau penambahannya ini sebelum gambar yang di sini? Ingat di sini adalah gambar logo UHAMKA. Oh, saya ini aja ya.
ke 1 ya. Ini ada logo Hamka kedua. Ternyata saya bikin ada penambahan lagi dari dosen pembimbing, misalnya taruh gambar lagi di paling depan. Wah, kalau misalnya itu kita jadi counter banyak ke bawah gitu ya. Nah, tapi kalau tentunya ini kita gunakan secara otomatis, maka ini nggak jadi masalah buat kita gitu ya. Makanya saya bilang ini kita secara otomatis saja. Oke, ini adalah logo UHAMKA tambahan misalnya ya. Oke, nah kita jadikan secara otomatis insert caption ya. Nah, insert caption ini dia akan counter karena dia menghitung ini gambar yang paling awal. Gitu ya. Harusnya munculnya kan gambar 3 karena tadi adalah gambar 1, gambar 2 tapi dia menghitung sebelumnya gitu. Yang paling awalan gambar ini. Ya udah kita oke saja kita ikutin gitu ya. Kita taruh di tengah dan itu sudah otomatis gambar berikutnya ini menjadi gambar 2 dan ini menjadi gambar 3. Itulah enaknya. Jadi kalau ada 5.000 gambar di skripsi kalian, ada tambahan gambar paling atas itu tenang aja gitu ya. Dosen pembimbingnya minta ditambahin gambar paling atas, ya itu tenang, aman gitu ya. Tapi kalau manual ya itu PR gitu ya, PR. Oke ya, ini udah otomatis, yang lain-lainnya ke bawah-bawahnya berubah gitu ya, ngikutin counternya. Anda nggak perlu capek-capek lagi ngelihat gambar 1 itu judulnya apa, gambar 2 apa. Dan ini otomatis kita tinggal update field ya, update field ke entire table. Sudah otomatis ini mengikuti ya halamannya di halaman berapa dan ini. Dan enaknya lagi kalau misalnya ya ada pada saat ujian skripsi itu misalnya ada dosen yang coba tunjukkan ke saya gambar diagram alir penelitian gitu ya. Nah, ada nih Pak di bab 3 gitu ya atau ada di halaman berapa nih ya, tergantung ininya ya. Halamannya gitu. Nah, dia minta ditunjukkan, ya tunjukkan saja gitu ya. Nah, Anda tinggal ke daftar gambar gitu dan bisa memilih dari sini gambar diagram alir penelitiannya langsung misalnya ya, ada di logo Hamka kedua misalnya ya, diagram alir penelitian, kita tinggal klik kontrol dan klik. Udah otomatis merujuk ke sini. Jadi nggak perlu lagi scroll, nggak perlu. Gitu ya. Begitupun dengan tabel ya, tabel juga sama. Misalnya ada tabel di sini gitu ya. Kita buat dulu ya, misalnya di reference, insert caption ya, karena mungkin teman-teman belum pernah bikin label tabel ya. Kalau saya sudah ada ya. Jadi kalau misalnya belum pernah bikin ya tinggal ditambahkan saja new label dan diketik saja misalnya ini adalah tabel gitu ya. Oke, misalkan sudah ada kita tinggal klik tabel gitu. Ya, dia otomatis tabel 1. Nah, ini ya jadi ya dan kita tinggal buat tabelnya gitu ya. Buat tabelnya misalnya ini gitu. Nah, jadi ada nih ya. Ini tabel kesimpulan misalnya ya. Oke, nah kita tinggal di daftar isi, daftar tabel ya, daftar tabel ya. Di reference ya, di reference. Nah, sama seperti ini karena buat tabelnya di sini di insert caption ini, maka daftar isi tabelnya adalah di sini juga, insert table of figure. Oke, tinggal diklik dan ini dirubah caption labelnya menjadi tabel. Ya, menjadi tabel dan oke. Ini sudah ada. Jadi ini adalah tabel kesimpulan. Jadi itu is so simple ya, membuat sebuah skripsi ya, daftar isinya nggak perlu jadi PR lagi dan lain-lain ya. Sudah secara otomatis atau automatically. Oke ya, ini gambaran saja ya, nanti bisa dibuat lebih bagusnya lagi berdasarkan sesuai format yang teman-teman punya ya dan lain-lain ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lebih dulu terkait penggunaan heading ini? Silahkan, teman-teman mahasiswa. Ada yang masih bingung? Gimana? Pak, saya mau nanya. Boleh silakan, Intan. Kemarin kan saya nyoba ya Pak, nyoba bikin daftar isi di Word ini kan, pakai yang table content itu. Tapi pas di save tuh nggak bisa Pak, itu kenapa ya Pak? Di apa? Pas di apa? Di save, jadi filenya tuh mau di save nggak bisa, habis saya hapus table of content-nya itu baru bisa di save Pak. Oh, itu ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama nih ya, ini kemungkinan ya. Yang pertama, Anda tidak membuat secara
apa namanya secara dari awal ya. Jadi Anda merubah dari file yang sudah ada gitu ya, file yang sudah ada entah Anda dapatkan dari teman Anda atau dari internet, dan itu nggak kompatibel dengan versi Word Anda. Jadi table of content-nya mungkin versi Word Anda itu adalah versi yang terbaru ya. Jadi sedangkan yang Anda download itu ya, file yang Anda modifikasi gitu ya, mau ditambahkan daftar isinya adalah Word yang versi berapa gitu. Jadi itu nggak kompatibel. Jadi dia istilahnya ada warning gitu ya, nggak bisa di save tadi ya, dan ketika dihapus daftar isinya baru bisa gitu ya. Itu kemungkinannya gitu ya. Apakah benar ya? Jadi Anda nggak buat sendiri kan ya, Word filenya kan, tinggal ditambahin benar, daftar Pak. isinya kan, ya kan? Iya. Iya, gitu. Biasanya terjadinya seperti itu, gitu ya. Karena nggak kompatibel, mungkin Anda sudah menggunakan yang terbaru, termutakhir gitu versinya, dan yang Anda dapatkan dari internet itu adalah yang versi lama, misalnya masih DOC gitu ya, atau doc gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi nggak kompatibel seperti itu biasanya, gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama ya. Atau sebenarnya bisa juga ya di table of content-nya ini ya, Anda jangan yang automatic table gitu ya, tapi yang manual saja. Yang manual ya, pilihnya yang manual, dan itu nanti dia biasanya menyesuaikan dengan format-format yang lawas-lawas gitu ya. Jadi kalau yang automatic table ini biasanya dia lebih ke format yang terbaru sih gitu ya, bawaan format yang terbaru. Tapi kalau yang manual atau custom gitu ya, teman-teman custom gitu bisa gitu. Atau bisa juga table of content dari office.com ya, teman-teman bisa download ya. Dari situ ada nanti pilihannya versi. Kalau misalnya kamu tahu ya itu file yang kamu dapatkan itu dibuat di versi Word berapa, itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi jarang ya, jarang kejadian nggak kompatibel seperti itu jarang gitu ya, karena apa ya, kecuali perbedaan versinya itu begitu jauh gitu ya, dia versi yang 2000-an, nah kita udah pakai yang 2010 ke atas, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau masih 2010 ke atas sih kayaknya mau digunakan table of content yang otomatis juga biasanya fine-fine aja sih, nggak ada masalah gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Terkait penggunaan heading nih sudah mengerti kah gitu ya? Karena nanti kalau misalnya keluar seperti ini sudah bisa ya berarti ya. Gitu ya. Sudah bisa ya. Jadi mungkin nanti ada struktur yang banyak ya, ada struktur yang banyak Anda diminta buat seperti ini ya. Sepertinya sih simpel ya. Simpel aja sih gitu ya. Dan daftar isinya jadi nggak ada masalah sih saya pikir ya. Dan ini kan juga direkam ya, nanti bisa dilihat lagi. Atau Anda mengeksplor link yang tadi saya sudah berikan ya, ada juga di situ. Ya, ada juga di situ. Oke, ini kita belum biasanya kalau deskripsi itu ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu, deskripsi ya, ini contoh skripsi saja ya. Di daftar isinya itu ya, nah ini bisa juga terjadi perubahan ya, dalam satu file ini terjadi perubahan format halaman ya. Jadi perubahan format halaman. Jadi kalau daftar isi sampai dengan sebelum bab itu menggunakan halamannya adalah Romawi ya. Setelahnya adalah menggunakan halaman yang versi angka biasa gitu ya, yang standar. Nah, itu bisa juga gitu ya, bisa juga di setting seperti itu ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Pendahuluan ini kan ini halaman 1 ya. Dan di halaman ini halaman satunya ada di tengah. Ya, halaman berikutnya ini ada di 2, jadi permulaan bab itu ya, permulaan bab yang ada babnya itu biasanya halamannya di tengah ya, dan yang ininya lembar berikutnya itu ada di atas sebelah kanan gitu ya, jadi di tengahnya nggak, oh ini harusnya nggak ada ya, harusnya nggak ada nih, ini karena skripsi saja nih ya, saya ngambil contohnya, harusnya nggak ada, bisa di setting sih gitu ya. Nah ini bagaimana kita menyetingnya, ini akan kita bahas di berikutnya ya. Terkait pembuatan halaman ini ya. Jadi di satu file ya, ada yang Romawi, ada juga yang biasa tadi ya. Jadi kita menggunakan break gitu ya, menggunakan break, fasilitas break yang ada di Word gitu ya. Jadi tujuannya adalah ini gitu ya, kita menggunakan Word supaya teman-teman nanti bisa menghasilkan laporan yang memang kualitasnya adalah advance gitu ya, advance. Oke. Itu terkait ini ya.
lain-lainnya. Jadi nanti bisa ada lagi yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita beralih. Silakan sebelum kita beralih. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih mau bingung gitu? Masih mau bingung. Ada yang masih bingung ya? Mau bingung ya nggak mau lah. Siapa yang mau bingung ya? Ngaco ya. Oke, baik. Nggak ada yang ditanyakan kah? Oke ya, ini contoh saja Bapak, ya. saya izin bertanya. Oh iya, boleh, silakan. Nanti pas ujian akhir semester praktek kayak gini ada nggak, Pak? Maunya Makasih ya, gimana? Pak. Maunya gimana? Saya bebas aja sih ya. Kemarin juga kan saya menawarkan saja ya, bebas ya. Apakah kita mau esai lagi ya, atau ada esai dan praktikum, atau pilihan ganda aja gitu ya, simpel gitu ya. Pilihan ganda kan cuma pilih-pilih saja gitu ya, bebas sih gitu ya. Saya nggak pernah ini ya, menutup kemungkinan kalau misalnya mahasiswa ada yang punya ide gitu ya, ada yang punya gagasan, atau maunya model yang kayak SMP SMA gitu ya, jadi lewat Zoom gini ya, secara lisan gitu ya, jangan juga sih ya. Repot juga saya ngeliatin kalian satu-satu gitu ya. Jadi bebas ya, tapi nantilah kita diskusikan lah ya, jangan sekarang udah ngomongin UAS aja gitu ya. Kan kita move on dulu lah ya, move on dulu, menikmati dulu ya sebelum nanti UAS gitu. Gitu ya. Baru juga kemarin UTS udah Iya, nanyain baru juga UAS ya. aja. Ini Tapi udah beneran, lihat ya Pak. hasilnya ya. Gak apa-apa gitu ya. Iya, Mungkin Pak. ada yang mau buru-buru ya, ada yang udah mau buru-buru lulus gitu ya. Gak apa-apa juga sih, Iya. nggak disalahkan juga ya. Kalau saya sih lebih prefer ya, karena kemarin praktikum udah ya. Tapi kalau mau praktikum lagi juga nggak apa-apa UASnya ya, nggak apa-apa. Tapi yang pasti nggak cuma Esai, Word, Pak, karena kali-kali. oke. Esai kali-kali. Jangan praktikum mulu, Pak. Takutnya waktunya nggak cukup. Nggak cukup ya. Tapi emang kemarin nggak cukup Iya. waktunya, saya tanya. Kemarin emang nggak cukup waktunya. Agak ini, Agak Pak. mepet, Pak. Mepet ya? Oh, Keburu begitu. Pak. Nggak keburu, Pak. Oke ya, oke, nggak apa-apa sih, ya. Padahal saya sih sebelum lempar soal itu ya ke sekretariat, saya juga udah ngukur waktunya gitu, saya udah ngukur waktunya, ya cukup lah gitu ya. Tapi memang agak mepet ya, ya tujuannya sih agak mepet supaya apa ya, kalian apa ya, lebih aware gitu ya dengan waktunya gitu ya. Tapi mungkin nanti pilihan ganda kali ya, enak ya pilihan ganda ya, selain memudahkan saya untuk ngoreksi gitu ya. Tapi kita lihat nanti lah gitu ya. Pak, juga nilainya. Oh gitu ya. Ya, tapi kan kemarin bagus-bagus ya. Kalaupun ada yang kurang memuaskan ya nanti bisa diinikan di tugas ya. Tugasnya jangan sampai miss ya. Untuk pertemuan pekan ini kita belum ada tugas. Ya, kita belum ada tugas karena Word-nya belum selesai nih, tutorialnya belum selesai ya, karena masih ada format halaman, masih ada apa lagi ya, Mendeley dan lain-lain. Dan untuk UAS itu, teman-teman, sekedar informasi, kita nggak hanya Word ya, nggak hanya Word, ada Word, PowerPoint, dan ada blog ya, blog sama Mendeley. Ada 4 materi itu tuh gitu ya. Makanya kalau praktikum itu luar biasa sih ya, kalau praktikum itu ya. Tapi ya kita lihat ya, kalau misalnya ada teman-teman yang punya ide lebih baik ya. Baik, untuk materi hari ini gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Boleh, Andini. Kan kalau kita kan saya tuh lagi bikin ini kan Pak, kayak semacam makalah kayak gitu, di Word kayak gitu kan Pak. Terus kan kalau di Word tuh kan kalau mau nyimpen tuh banyak variasinya, kayak mau dijadiin PDF kayak gitu kan Pak. Tapi di Word saya tuh nggak ada, itu tuh bawaan dari Word apa gimana ya Pak? Oh gitu ya, di Word-nya itu nggak ada pilihannya. Maksudnya ini ya, nih terlihat gak nih screen saya nih Andini? Terlihat Pak. Oke, ini misalnya saya file gitu ya, saya file, terus ada save as gitu ya, ada save as gitu kan ya, ada misalnya saya save as di sini lah ya. Ini banyak nih, mau dijadikan apa maksudnya ya? Ini ada PDF juga, ada apa lagi?
RTF ya, rich time format ada sih ya. Mungkin mau dijadikannya seperti apa? Mau dijadikan atau di menu ekspornya juga ada sih ini. Ini ada nih PDF nih. Create PDF ada juga, atau mau jadi apa gitu ya, bebas sih. Tuh. Kecuali video ya. Video ini kayaknya Word belum bisa ya dari Word ya. Mungkin bisanya dari mana? Dari PowerPoint ya. Dari PowerPoint. Tapi kalau untuk menjadikan sebuah PDF sih 2016, 2019 ya. Itu bisa sih ya, langsung bisa sih, nggak ada masalah ya. Ekspornya aja nih udah terlihat nih, terlihat PDF. Atau kalau misalnya Andini Word-nya belum tersedia PDF-nya ya, atau karena sesuatu hal ya, bisa ke plugin-nya aja, plugin resminya Microsoft Word ya, plugin-nya Microsoft Word, nanti ada di situ download plugin, download PDF plugin gitu ya, PDF plugin gitu ya. Jadi Andini bisa mana sih ini, PDF plugin ya, ini ya, PDF plugin for Word. Word berapa nih versinya nih Andi ini nih? Misalnya 2016. Kalau 2016 nggak ada karena dia udah otomatis ada gitu ya. Dari mulai 2016, mungkin 2013 sih itu tuh ya tadi ya. Yang tersedianya nih biasanya di bawah 2016 tuh mungkin masih butuh PDF plugin ya. Tapi kalau di 2016 ke atas, apalagi yang terbaru 2019 itu nggak perlu kita download dari luar lagi PDF plugin gitu. Ya, mungkin kita bisa download nih PDF plugin-nya gitu ya, tinggal apa nanti tersedia gitu tuh ya, banyak ya. Yang dari resminya aja nih microsoft.com ya, tinggal download aja plugin-nya ya. Jadi jangan dari yang lain-lain gitu. Ya. Jadi otomatis nanti bisa ke apa namanya plugin-nya, apa keinstall plugin-nya dan aman lah ya, lebih aman gitu. Oke, mungkin itu ya Dini ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Bapak, Pak. Tapi saya biasanya itu pakai laptop yang lama, saya di-convert dulu sih, Pak. Nggak langsung kayak gitu. Iya, itu versi berapa? Biasanya Word versi 2007. iya, versi di bawah 2016 seperti itu. Makanya dia butuh di-convert atau apa ya, dan butuh plugin ya. Nih kalau saya buka nih tuh ya, ada tuh. 2007 juga butuh ya, 2003, 2010 bahkan butuh, 2013 juga butuh nih. Kecuali 2016 enggak sih ya. Karena saya nih Word saya 2016 jadi nggak butuh nih. 2016 nggak perlu ya. Jadi nggak perlu convert lagi, langsung aja kita apa namanya untuk menghasilkan PDF ini ya udah otomatis ada seperti ini ya. Jadi mudah saja ya, atau save as PDF gitu. Ya, save as PDF nih ada nih, save as PDF. Dan bedanya kalau tadi ya, kalau kita save as seperti ini biasa ya, misalnya saya yang ini ya, laporan. Oh, ini yang saya save as yang mana nih? Sorry, bentar. Yang saya save as ini kan ya. Oke. Yes. Ya, saya kasih coba lihat dulu ke teman-teman ya, biar teman-teman ini. Ini jangan laporan skripsi ya, laporan aja nih. Contoh laporan ya. Contoh atau laporan 1 aja ya, saya namain laporan 1 ya. Laporan 1 yang PDF ya ini ya. Kalau saya bikin yang biasa begini ya, standar publishing, kalau minimum size ini kalau misalnya mau di-download, mau di-upload ke web ya. Jadi dia bisa di bawah 2 mega ya, tapi hasil tulisannya juga resolusinya berkurang. Kita bikin yang standar ya, saya save as PDF gitu. Oke. Itu 1 ya. Oke. Nanti kita akan buka ya. Nanti akan buka sebentar. Terus saya pilih lagi yang save as sama PDF juga. Biar teman-teman lihat bedanya ya. PDF juga, cuman saya pakai yang option. Option, pakai bookmark. Create bookmark. Oh, tadi berarti sudah create bookmark ya. Berarti ini nggak saya create bookmark ya. Berarti ini nggak create bookmark, dan ini namanya adalah 2 ya. Berarti saya contohin itu ada yang create bookmark dengan yang nggak. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah ada di download ya. Download itu yang mana PDF-nya ini ya. Saya buka pakai PDF ya. Saya kebetulan pakai Nitro sih, bebas aja sih. Ada yang punya Smart PDF ya, ada yang punya Adobe, boleh ya. Oke. Ini, nah,
ini kalau kita di bookmark ya, jadi ya. Nah, bedanya ya, kalau laporan 2 itu saya nggak save as PDF-nya itu nggak pakai create bookmark, maka di sininya kosong nih, nggak ada navigasinya seperti di Word tadi. Tapi kalau menggunakan create bookmark nih, seperti yang laporan 1 ini muncul ya, muncul ada navigasinya gitu ya, ada navigasinya gitu. Ada navigasinya, jadi saya bisa dengan mudah dari sini bisa sama seperti Word tadi gitu. Tapi tentunya semua sama kalau PDF ya, di daftar isinya juga bisa langsung ke manapun ya, asal kita pakai style yang tadi ya. Nah, itu ya, bisa ya. Jadi memudahkan kita bahkan pada saat kita cetak dia sebagai PDF gitu ya. Oke, baik. Itu ya mungkin ya yang bisa saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan teman-teman mahasiswa. Kak, saya mau tanya. Boleh. Kan saya waktu itu mau bikin kayak gitu juga kan daftar isinya. Nah, pas saya mau buat, kenapa tulisannya tuh nggak bisa diubah gitu Pak, malah warna biru punya saya gitu. Oke, tadi karena di sini di reference-nya ya, tadi table of content-nya mungkin bawaan kamu ya warna biru, sama seperti heading-nya juga kan bawaannya adalah warna biru ya. Jadi misalnya nih, Iya Pak. misalnya ini saya jadikan heading 3 nih, ini masih warna biru nih kayaknya tuh. Dia otomatis nih tujuan penelitian jadi warna biru. Gitu ya. Nah, heading 4 pun kalau misalnya manfaat penelitian nih saya ganti jadi heading 4, nah dia warna biru nih. Makanya kita modify dulu di sininya ya, bisa kita klik kanan modify, ya gitu ya. Kita rubah warnanya gitu ya, fontnya, ukurannya gitu ya, atau ketebalannya, baik itu paragrafnya atau line spacingnya dan lain-lainnya bisa. Sama table of content juga begitu juga bisa ya. Jadi kita bisa rubah di cuman table of content bukan di heading tapi di custom ya. Kamu bisa rubah di custom. Nah, gini ya. Kan ini ya. Kamu mau bisa rubah menjadi ini ada modify-nya nih. Nah, bisa lihat modify-nya. Nah, tuh. Bisa modify-nya menjadi apa warnanya atau bisa juga di option-nya ya. Nah, level-levelnya juga bisa dirubah ya, lebih ke dalam, lebih ke luar ya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bisa dirubah baik itu tinggal di apa ya, kita macem-macemin gitu. Kita macem-macemin. Kita rubah ya, kita modify lah istilahnya gitu. Bisa di table of content kalau mau merubahnya ya. Mungkin itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya pikir tadi ya sudah ada yang lebih advance, ada yang udah pernah membuat ya. Tapi mungkin ada kesulitan atau ada kesusahan, ada apa gitu. Sebenarnya teman-teman bisa browsing ya, bisa browsing dan boleh rujukan yang lain ya, rujukan lain atau boleh yang saya berikan tadi ya itcoding.com itu ya silakan. Supaya teman-teman explore dan sebenarnya sih kuncinya satu sih ya kalau misalnya teman-teman belajar apalagi belajar komputer ya TIK mata kuliah TIK ini kuncinya satu yaitu terbiasa gitu ya. Jadi kalau kata orang-orang zaman dulu gitu ya, kalau kata kakak nenek saya tuh bisa karena biasa. Jadi kita biasa dulu pasti bisa gitu. Sama naik sepeda juga gitu, kita biasain aja dulu duduk di atas jok sepeda dan mulai genjot-genjot dikit-dikit itu kuncinya adalah bisa karena biasa. Ada error-error sedikit ya, sekali dua kali terus kita bisa solving ya, bisa solving memecahkan masalahnya, maka itu sudah jadi best practice-nya kita gitu ya. Tambahan ilmu ya, pengalaman kita ya. Jadi itu yang mahal gitu ya. Itu yang mahal yang nggak bisa didapatkan ya, yaitu pengalaman. Mungkin itu teman-teman ya mahasiswa yang bisa saya share di pertemuan kita hari ini. Ya, jadi jangan lupa untuk terbiasa supaya Anda bisa gitu ya. Kata-katanya bolak-balik aja ya. Oke, itu jangan lupa untuk melakukan absensi secara mandiri via Olu ya. Dan apa namanya tetap beribadah dengan baik dan benar, tetap belajar dari rujukan lain ya selain rujukan yang saya berikan karena yang benar ini selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya selalu dari diri saya pribadi. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk belajar dari referensi-referensi yang lain selain yang saya berikan untuk memperkaya
hasanah pengetahuan Anda luar biasa ya, kata-kata saya ya, kalau di bahasa Indonesia luar biasa menurut saya. Padahal biasanya saya kalau ngajar di informatika sih biasa-biasa aja bahasanya gitu ya. Supaya Anda ini ya terbiasa dengan bahasa-bahasa yang baik gitu ya, sesuai EYD gitu ya. Apa tuh EYD? Ejaan yang disempurnakan ya. Itulah gitu pokoknya lah ya. Saya jadi luar biasa banget nih ya. Improve banget nih pokoknya. Baik, itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya berikan hari ini. Tetap semangat, tetap belajar dan beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Jangan lupa absensi ya, jangan lupa absensi. Oke, saya akhiri Zoom-nya.